Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Nopiana, NPM 1802090006, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas A, semester 6, mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu Ibu Seli Nasya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan satu tokoh pengusaha yang menginspirasi saya, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Baik, simak PPT berikut. Biodata: nama Sandiaga Salahuddin Uno, lahir di Rumbai, Riau 28 Juni 1969. Orang tua Razif Halik Uno, ayah, dan ibu Mien R. Uno. Istri Nur Asia, anak Sulaiman Salahuddin Uno, Anesya Atera Uno, Amiara Atefa Uno. Agama Islam, pekerjaan pengusaha politisi, kekayaan mencapai 4,3 triliun rupiah, majalah Globe Asia 2018. Pendidikan: SD PSKD Bulungan, SMP Negeri 12 Wijaya, SMA Pengudi Luhur, Bachelor of Business Administration, The Waysta State University, Kansas S. 1990, Master of Business Administration, The George Washington Univ. Washington S. 1992. Riwayat pekerjaan beliau: Suma Group, Sue Power Asia Investment Limited, Singapura, MP Holding Limited Group Singapura, NTI Resource Limited Calgary, Kanada, PT Respital, PT Saratoga Investama Sedaya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Capres Indonesia 2019. Usaha yang dimiliki Bapak Sandiaga Uno memiliki beberapa perusahaan yang dijadikan sebagai sumber penghasilan, yaitu ada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Mitra Panastika Mustika Tbk, PT Profitment Agro Tbk, PT Adaro Energi Tbk, PT Medco Power Indonesia, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Latar belakang dan pengalaman pribadi beliau. Pada tahun 1993, beliau bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan Investama bersama Sue Power Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, kemudian beliau pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Resource Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Resource Ltd. Ketika bekerja di perusahaan minyak dan gas NTI Resource Ltd dan menduduki jabatan Wakil Presiden Eksekutif, beliau mendapatkan gaji yang fantastis, yaitu sebesar $8.000 per bulan. Namun sayangnya pada tahun 1997 terjadi krisis moneter dan akhirnya Sandi di PHK. Kondisi ini membuat Sandi memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan menjadi pengangguran. Langkah pertama yang dilakukan ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lamaran pekerjaannya bahkan ditolak oleh 25 perusahaan. Pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindset-nya dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Jadi pengusaha karena kecelakaan. Bapak Sandiaga Uno. Pengalaman berbisnis Sandiaga Uno pertama kali yaitu dengan mendirikan perusahaan bersama teman SMA-nya, yaitu
Rosan Roeslani, yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia atau dikenal dengan Kadin. Perusahaan yang mereka dirikan bernama PT Respital Advisor pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Setelah setahun menjalani bisnis itu, kondisi keuangan mereka belum juga membaik. Akhirnya, Sandi bersama dengan Edwin Suerdajaya mendirikan PT Saratoga Investama Sedaya, perusahaan investasi yang menggarap beberapa bidang usaha seperti pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Modal bisnisnya yaitu Saratoga menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Setelah itu, kinerja perusahaan tersebut dibenahi dan setelah pulih, maka perusahaan itu akan dijual dengan nilai yang tinggi. Pelan-pelan bisnis yang dijalani Sandi mulai berkembang hingga akhirnya Sandi berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Hal yang menginspirasi, pelajaran bisnis yang dapat dipetik. Belajar dari pengalaman bisnis Sandiaga, keberanian dan kemampuan memanfaatkan peluang dari permasalahan yang ada menjadi kunci utama kesuksesan. Tentu saja hal itu harus diimbangi dengan kerja keras dan semangat dalam berbisnis. Selain itu, menurutnya ada banyak kesalahpahaman soal konsep kewirausahaan di Indonesia saat ini. Untuk memulai berwirausaha bukan berarti kita harus selalu meninggalkan pekerjaan yang ada sekarang. Beliau menghimbau untuk berani membangun bisnis tanpa terbatas dan status maupun posisi di tempat kerjaannya, selama berani melangkah dan konsisten untuk terus berusaha serta optimis memandang masa depan untuk membuka jalan dalam menuju kesuksesan. Jika masa mudamu sering diremehkan orang lain, maafkan mereka, tapi jangan lupa catat dan ingat nama mereka untuk memotivasi dirimu selalu menjadi lebih baik dari mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.